Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya di kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Semoga dalam video pembelajaran yang akan saya bahas kali ini dapat menjadikan manfaat dalam kehidupan kita semuanya. Oke anak-anakku, video pembelajaran yang akan saya bahas kali ini merupakan video pembelajaran dari tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6. Yang dimana materi ini yang akan saya sampaikan merupakan materi dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, langsung saja. Yang pertama, bahas yakni cara menemukan judul tokoh, watak tokoh, atau mungkin nanti ada pesan moral juga dalam sebuah cerita atau dongeng atau dalam sebuah karangan. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan judul? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Jadi, judul itu fungsinya untuk menyiratkan secara pendek tentang isi atau maksud apa yang dibahas dalam buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan. Ya, kenapa disebut kepala karangan? Karena letaknya berada di paling awal sebuah karangan, sehingga disebut sebagai kepala karangan. Sebagai contoh, di sini ada sebuah dongeng, cuplikan dongeng, pohon apel yang tulus. Ya, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya, dan seterusnya. Nah, dari cuplikan karangan ini, sesuai dengan yang saya sampaikan di poin ketiga tadi, bahwa pohon letaknya berada paling awal. Judul itu merupakan letaknya berada di paling awal sebuah karangan. Maka dari sini sudah kita bisa melihat judul dari dongeng tersebut adalah pohon apel yang tulus. Itu tentang judul. Lalu kita dengan apa yang dimaksud dengan tokoh. Tokoh bukan toko. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Karya sastra itu semacam cerita, dongeng, ya, drama, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan tokoh itu adalah pelaku yang melakukan, yang menceritakan, yang mengalami peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, jenis tokoh, jadi tokoh itu ada macam-macamnya. Sekarang saya akan membahas jenis tokoh menurut peranannya. Yang pertama ada tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama atau pelaku utama merupakan tokoh yang mempunyai peran penting dalam sebuah cerita. Jadi tokoh utama itu ya pelaku utamanya. Jadi dia yang mempunyai peran yang sangat besar dalam sebuah cerita tersebut. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan, baik itu sebagai pelaku ataupun yang dikenai peristiwa itu. Lalu yang kedua ada tokoh pembantu. Kalau tadi tokoh utama itu adalah merupakan yang mempunyai peran yang besar, peran penting dalam cerita. Tokoh pembantu ini tokoh yang mempunyai peranan hanya sebagai penunjang, pendukung dari tokoh utama tadi. Supaya ceritanya lebih hidup, maka adakan tokoh pembantu itu. Itu jenis-jenis tokoh menurut peranannya. Jadi perannya dalam sebuah cerita. Ada jenis tokoh menurut wataknya. Watak itu sifat. Ya, gampangnya watak itu sifatnya, kepribadiannya, karakternya. Nah, apa jenis-jenis tokoh menurut watak atau sifatnya itu? Yang pertama ada tokoh protagonis. Gampangnya tokoh protagonis ini merupakan tokoh yang memerankan
atau memiliki sifat yang baik hati. Jadi protagonis itu tokoh yang memiliki sifat yang baik hati. Tokoh antagonis, tokoh yang kebalikan dari protagonis. Kalau protagonis itu yang baik hati, maka antagonis itu pelaku cerita atau tokoh dalam sebuah cerita itu yang memiliki sifat yang buruk, yang jahat. Lawan dari protagonis. Lalu ada tokoh figuran. Figuran itu mudahnya hanya sebagai pelengkap untuk menghidupkan sebuah cerita tadi. Ya, jadi figuran itu hanya pelengkap. Kemudian tritagonis. Tritagonis ini penengah dalam cerita. Tokoh yang menjadi penengah. Dia tidak memihak kepada tokoh protagonis, juga tidak memihak kepada tokoh antagonis. Tapi tokoh tritagonis ini menjadi pihak ketiga dari dua tokoh yang bertentangan tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan tokoh. Jadi yang perlu kalian ingat, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita atau dongeng atau karangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang watak tokoh. Tadi sudah Pak saya sampaikan. Yang dimaksud dengan watak itu sifat tokoh itu. Jadi, sifat tokoh itu untuk mengetahuinya, ya. Jadi sifat tokoh, setiap tokoh itu memiliki watak, karakter atau sifat yang berbeda-beda, tidak sama. Tokoh utama pun juga tidak sama. Dia ada yang memiliki sifat yang baik, ada yang memiliki sifat yang buruk. Nah, ya, seperti contoh watak tokoh itu, kalau tadi yang termasuk dalam protagonis itu suka membantu, dermawan, suka menolong, ya, peduli terhadap sesama. Itu contoh-contoh sifat atau watak tokoh yang masuk dalam protagonis. Sebaliknya, sifat atau tokoh yang masuk dalam antagonis, yang jelek-jelek seperti apa? Sombong, serakah, suka mencela, dan lain sebagainya. Ya. Nah, watak tokoh dalam cerita dijelaskan pengarang secara langsung dan tidak langsung. Jadi dalam sebuah cerita itu terkadang watak atau sifat tokoh itu ada yang disebutkan secara langsung, ada yang tidak. Hanya melalui apa? Yang tidak. Jadi kalau yang secara langsung itu disebutkan langsung di ceritanya itu. Bahwa si Mawar memiliki sifat yang suka membantu. Contohnya seperti itu. Dan sebaliknya, jika tidak langsung, ya, secara tidak langsung itu artinya hanya sebuah disampaikan pengungkapan kebiasaannya saja. Mawar senantiasa membantu ibunya saat ibunya sedang kesusahan. Contohnya. Oh, berarti sifat atau watak tokoh si Mawar itu adalah suka membantu. Contohnya seperti itu. Oke? Watak tokoh. Selanjutnya, pembahasan kita tentang pesan moral atau amanat. Jadi dalam setiap cerita itu terkandung pesan moralnya. Amanatnya apa yang ada di dalam sebuah cerita itu. Nah, secara umum pengertian amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Amanat merupakan sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Ciri-cirinya apa? Amanat atau pesan moral itu, ya. Kalau kamu di dalam sebuah cerita itu mesti ada ciri-cirinya. Oh, pesan moralnya atau amanatnya itu pasti amanat itu akan berisi tentang saran, ajakan, ataupun himbauan. Yang kedua, untuk hal-hal yang baik, biasanya menggunakan kalimat ajakan. Ya. Sebaliknya untuk hal-hal yang buruk, yang negatif, yang tidak baik, maka biasanya dia menggunakan kata larangan semacam apa? Jangan. Ya. Lalu kemudian pesan moral dalam suatu karya biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. Amanat atau pesan moral dapat disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung atau tersirat.
Melalui apa? Melalui sifat pada watak tokoh itu. Contoh yang secara langsung, nantinya di akhir cerita itu ada kalimat, oleh karenanya kita sebagai manusia tidak boleh mencontoh perbuatan atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Itu ya contoh yang tersirat, yang secara langsung. Contoh yang tersirat setelah dijelaskan beberapa tokoh kemudian sifatnya, maka kita diminta untuk menuliskannya hanya melalui apa? Oh, tadi ada tokoh yang memiliki sifat sombong. Berarti pesan moralnya apa kira-kira? Gampangnya kita tidak boleh memiliki atau memelihara sifat sombong, karena dengan kesombongan dapat menjadikan kita dijauhi oleh orang lain. Contohnya seperti itu. Contohnya lebih jauh ya. Kita coba bahas sebuah cerita yang ada di bukumu ya. Mawar merah yang sombong. Pada suatu musim semi yang indah, sekuntum bunga mawar mengembang di hutan. Ketika bunga mawar melihat ke sekelilingnya, sebuah pohon cemara di dekatnya berkata, "Betapa indahnya bunga itu. Seandainya aku seindah itu." Bunga mawar kemudian berkata dalam hati, "Tampaknya akulah tanaman yang paling indah di hutan ini. Aku melihat setiap orang memandangku dan mengagumiku." Bunga mawar kemudian menatap kaktus dan berkata, "Lihatlah tanaman yang buruk itu, yang penuh dengan duri itu." Pohon cemara membalas, "Mawar merah, bicara apa kamu? Siapakah yang dapat menjelaskan apakah keindahan itu? Kamu juga berduri." Bunga mawar merah yang sombong itu menjadi marah kepada pohon cemara dan berkata, "Kamu sama sekali tidak tahu arti keindahan. Kamu tidak bisa membandingkan duri yang ada pada diriku dengan duri pada kaktus itu." "Alangkah sombongnya bunga mawar ini," kata pohon cemara dalam hati. Bunga mawar kemudian berusaha untuk menjauh dari kaktus, tetapi tidak bisa. Waktu terus berlalu. Mawar merah menatap kaktus dan mengejeknya. "Kamu adalah tanaman yang tidak berguna. Aku tidak senang menjadi tetanggamu." Namun, pohon kaktus tidak merasa resah dengan ucapan mawar. Bahkan, dia berusaha menasihati bunga mawar. "Tuhan tidak pernah menciptakan apapun dalam hidup ini tanpa tujuan, wahai mawar yang cantik." Musim semi pun berlalu dan udara menjadi sangat panas. Tumbuh-tumbuhan dan hewan di hutan memerlukan air. Namun, hujan tidak kunjung turun. Mawar merah pun menjadi layu. Suatu hari, mawar merah melihat seekor burung pipit menempelkan paruhnya di pohon kaktus. Kemudian, burung itu terbang dalam keadaan segar. Bunga mawar bertanya-tanya sehingga ia bertanya pada pohon cemara. Pohon cemara menjelaskan bahwa burung itu memperoleh air dari pohon kaktus. Apakah pohon kaktus tidak terluka ketika burung itu melubanginya? Ya, terluka. Tetapi kaktus tidak ingin melihat burung-burung menderita, jawab pohon cemara. Bunga mawar terbelalak keheranan dan berkata, "Kaktus mempunyai air? Ya, kamu juga bisa minum darinya. Burung pipit dapat membawakan air untukmu jika kamu meminta pertolongan pada kaktus." Bunga mawar merasa malu sehingga ia sungkan untuk meminta air pada kaktus. Namun, karena hujan belum turun juga, akhirnya dia meminta pertolongan kaktus. Kaktus dengan senang hati memenuhi permintaannya. Burung-burung mengisi paruhnya dengan air untuk mengairi akar pohon mawar. Bunga mawar sadar dan tidak lagi menilai siapapun dari penampilannya saja. Nah, demikian anak-anak, itu contoh sebuah dongeng. Nah, sekarang kita coba bahas apa yang sudah Pak saya sampaikan tadi. Kita coba tentukan mana judulnya, mana tokohnya, bagaimana sifat atau watak tokohnya, kemudian pesan moral apa yang terdapat pada dongeng tersebut. Yang pertama, judulnya apa? Mawar merah yang sombong. Tokohnya siapa? Ada mawar, ya. Pelakunya tadi siapa saja? Ada mawar, ada cemara, ada kaktus, ada burung pipit. Lalu watak tokohnya, bunga mawar. Tadi
Sangat jelas di situ. Bunga mawar merah yang sombong. Jadi bunga mawar itu wataknya adalah sombong. Pohon cemara, wataknya apa? Bijaksana. Dia menasihati bunga mawar agar tidak sombong. Kaktus apa sifatnya? Sabar. Dan dia dermawan. Sabarnya di mana? Ketika dia diejek oleh bunga mawar, pohon kaktus tidak marah. Dia sabar. Lalu memberikan penjelasan, menasihati bunga mawar. Dermawannya di mana? Dermawannya dia membagikan air yang ada di dalam dirinya untuk minum burung, untuk mengairi akar bunga mawar tadi. Burung pipit, apa sikap wataknya? Suka menolong. Menolong apa? Membawakan air untuk bunga mawar. Nah, itu contoh-contoh cara menentukan judul tokoh ataupun watak tokohnya. Lalu pesan moralnya apa atau amanatnya? Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Salah satunya itu. Kalau kamu mau tambahkan sendiri silakan. Sesuai yang kamu dapatkan dari setelah membaca tadi. Ingat, kita bisa mengetahui judul, tokoh, watak tokoh, amanat atau pesan moral dari sebuah cerita kalau kita sudah membaca dengan seksama. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita tentang menentukan atau menemukan judul tokoh, watak tokoh, amanat, pesan moral dalam sebuah cerita. Kita lanjutkan pembahasan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangatlah penting bagi manusia agar dapat bertahan hidup. Nah, di antaranya ini, manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan itu bisa untuk dikonsumsi. Tumbuhan bisa membuat udara sejuk. Tumbuhan dapat dijadikan obat. Tumbuhan dapat dibuat kerajinan tangan. Tumbuhan sebagai bahan pakaian. Tumbuhan sebagai penghias lingkungan. Ini contoh manfaat yang Pak saya sampaikan di sini. Kalau kamu ada contoh yang lain silakan, tidak apa-apa disebutkan. Ya, Pak saya tidak melarang kalian untuk mencari manfaatnya sebanyak-banyaknya. Ya, silakan. Nah, di sini Pak saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat-manfaat yang Pak saya sebutkan tadi. Kenapa kok tumbuhan itu memiliki manfaat untuk dikonsumsi, membuat udara sejuk, dapat dijadikan obat, dibuat kerajinan tangan, sebagai bahan pakaian ataupun penghias lingkungan. Oke, yang pertama, tumbuhan itu untuk dikonsumsi. Bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik daunnya maupun bagian yang lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan zat lain yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Contoh yang dapat vitamin apa tumbuhan? Yang dapat dikonsumsi vitaminnya Pak? Buah, ya kan? Dia mengandung vitamin. Ya, mengandung karbohidrat, contohnya apa tumbuhan? Kentang, atau zat-zat yang lain. Lalu kemudian tumbuhan membuat udara sejuk. Jadi tumbuhan itu dapat membuat udara sejuk. Kenapa? Karena pada siang hari tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis yaitu ada suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara yang diproses tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara menjadi oksigen. Oksigen tersebutlah yang membuat udara menjadi sejuk. Yang ketiga dapat dijadikan obat. Ya, jadi tumbuhan itu dapat dijadikan obat. Contohnya apa? Kunyit, sirih, mengkudu, manggis dan lain sebagainya. Ya, namanya biasanya disebut apa? Obat herbal. Kemudian dapat dibuat kerajinan tangan. Ya, tumbuhan tertentu dapat dijadikan suatu kerajinan tangan yang bagus dan berseni tinggi. Selain kerajinan tangan, dapat juga dijadikan sebagai bangku, meja, bahan bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya apa sih? Biji-bijian bisa digunakan untuk membuat kolase, bisa membuat mozaik. Ya. Kemudian pohon jati, kayunya bisa dibuat bangku, meja, dan lain sebagainya. Sebagai bahan pakaian, contohnya adalah kapas. Ya. Jadi pakaian kamu itu awalnya dari kapas dipintal menjadi benang.
benang ditenun kemudian menjadi kain. Kain akhirnya dijahit sehingga menjadi baju saat ini. Lalu ada penghias lingkungan. Jadi manusia sering memanfaatkan beberapa jenis tanaman, tumbuhan hias untuk dijadikan penghias di taman maupun pekarangan rumah. Contohnya apa tumbuhan yang menjadi penghias lingkungan? Bunga mawar, ya. Kemudian ada bunga apa? Bunga melati dan lain sebagainya. Demikian anak-anak yang bisa Pak saya sampaikan. Ada 2 pembahasan dari Pak saya terkait dengan muatan bahasa Indonesia di tema 2, subtema 1 kita. Yakni yang pertama tadi menemukan judul tokoh, watak tokoh, dan pesan moral dalam sebuah cerita. Yang kedua, yakni manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya, insya Allah nanti setiap hari akan Pak saya kabarkan. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.